anna salata shifaa'un lil arwah wal ashbah. Salat itu obat bagi ruh dan tubuh. Dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu diriwayatkan oleh Imam Ahmad, inna fis salati shifaa'an. Sesungguhnya di dalam salat itu ada obat. Jadi kalau mau berobat sakit badan, salat dulu, sembuhkan dulu konsep batiniahnya, baru nanti salat. Karena banyak sekali orang sakit bukan karena faktor luar, tapi karena faktor di dalam dirinya. Syukur ini tidak sempurna kecuali dengan berterima kasih dan berselawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Maka bukan lagi sunnah, tapi wajib berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena Allah berselawat kepada baginda Nabi SAW. Malaikat berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi belum ada solat, Allah sudah berselawat. Belum ada solatnya hamba, Allah sudah berselawat kepada sang hamba. Itu yang saya maksud dulu. Solawat lebih wajib dari solat. Bukan berarti kalau ada solawat nggak perlu solat, bukan. Itu orang-orang nggak ngerti dan hasad, iri, dengki, memotong kajian tanpa ada maksud yang baik. Allah solat nggak, Bapak Ibu? Allah solat? Allah solat subuh nggak? Enggak, Allah nggak solat. Tapi Allah bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka solawatnya Allah mewajibkan dirinya bersolawat. Wajibnya Allah itu lebih wajib dari wajibnya solat kita. Itu maksud solawat lebih wajib daripada solat. Paham ya? Jadi jangan salah paham. Kadang-kadang ini zaman orang belum dengar kajiannya, cuma lihat judulnya sudah langsung menyimpulkan sesat. Ya. Zaman yang berfatwa hari ini tidak hanya ulama, maka saya apresiasi pengurus masjid, ya, takmir, apalagi Kiai Haji Abdurrahman yang berani mengambil sikap lalu nulis di depan gerbang itu akidah Ahlussunnah Asy'ariyah Maturidiyah, bermazhab Syafi'i, bertasawuf Imam Ghazali. Ya, dan itu satu pendirian yang luar biasa. Al-Azhar begitu, Bapak Ibu. Al-Azhar seperti itu. Al-Azhar slogannya seperti itu. Dulu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari juga begitu. Pendiri NU Muhammadiyah Kiai Ahmad Dahlan juga sama. Cuma belakangan mungkin dalam pergerakannya ada yang menegaskan, ada yang tidak. Ya. Maka kita yang kurang-kurang tegas kita tegaskan Pak sekarang. Bukan untuk benci-bencian, ya. Bukan berarti yang bukan Syafi'i nggak boleh sholat di sini, bukan. Ya. Di sini ya imamnya kunut gitu ya. Kalau Jumat azannya 2 kali gitu. Ya alhamdulillah. Ya. Bukan berarti selain bermazhab Syafi'i nggak sholat di sini, nggak. Ya, biasa aja. Ya, semoga Allah memberkahi pengurus ya. Pasti di sana sini ada yang tidak sepakat ya. Kita masuk ke bab yang baru dari kitab Al-Khasa'is Al-Ummah Al-Muhammadiyah, kekhususan, keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW. Semoga kitab ini sudah ada yang terjemah dari tim Rusaifah ya, tim murid-murid dari Abu Yasid Muhammad Alawi Al-Maliki. Dan dicetak kalau bisa bagus-bagus, karena ini isinya sangat bagus sekali, menyadarkan umat Nabi Muhammad SAW mengenai kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka. Ya, jadi biar kita yakin, jadi umat Nabi Muhammad SAW itu lebih mulia dari semua umat yang ada. Ya. Sehingga saya berkali-kali menyampaikan, setiap Nabi berangan-angan ingin menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Sekarang masuk ke bab fadailus shalah. Jadi salah satu kelebihan keutamaan umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah
keutamaan sholat. Jadi ada pada sholat, maka orang kalau nggak sholat, dia nggak menemukan jati dirinya sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sebelum kita masuk kepada teks matan kitab, mari kita baca surah Al-Fatihah untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu untuk para nabi, para sahabat tabi'in dan pengarang kitab ini Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Al-Fatihah. Ya kana belian suratul ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Qala wa min syarafil ummatil muhammadiyyah, di antara kemuliaan umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma ja'alahu Allah Ta'ala laha, yang Allah jadikan baginya umat, minal fadail, di antara keutamaan, ala ada'is salawat wal muhafazah alaiha, dalam menunaikan solat dan menjaganya. Apa aja rahasia solat, fadilah solat? Yang pertama, anna salata tukaffirul khataya, sesungguhnya solat itu tukaffir. Jadi kafir itu istilah yang berarti terhapusnya iman. Sedangkan tukaffirul khataya, solat itu mengkafirkan dosa, maksudnya menghapus dosa. Itu sebabnya nggak boleh mengkafir-kafirkan orang. Ya, mukafir itu solat. Solat itulah yang menghapus khotoya. Ya. Maka ada satu ayat di dalam Al-Quran, surat Hud ayat 114. Silakan nanti dicek di rumah. Ya. Wa aqimis salata, dan tunaikanlah, dirikanlah solat. Tarafain nahar, di dua penghujung siang. Wa zulafan minal lail, dan pada waktu malam. Innal hasanat, karena amal baik, yuzhibna sayyiat, dapat menghilangkan keburukan. Dzalika dzikra lidzakirin, ini pelajaran bagi ahli zikir. Oleh karena itu, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz salat setiap hari, meskipun dia seorang gubernur lalu menjadi khalifah, setiap hari 100 rakaat di luar salat wajib. Seorang pemimpin sekelas Umar bin Abdul Aziz, dia sangat sibuk sekali, tapi sholatnya 100. Gimana? Karena dia nggak bisa tidur banyak, maka dia habiskan waktunya untuk bertahajud, sholat. Ada masalah apa saja dia sholat. Sayang sekali, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz hanya memerintah jadi khalifah setahun lebih sedikit atau 2 tahun, tapi dia lama jadi gubernur. Berkah beliaulah kita hari ini mendapatkan kitab-kitab hadis. Jadi Umar bin Aziz keluarkan peraturan, keputusan khalifah, wajib mengumpulkan hadis dalam bentuk buku. Lalu pimpinan proyeknya adalah Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri. Ibnu Syihab Zuhri wafatnya sekitar 124 atau 26 Hijriah. Waktu itu Imam Syafi'i belum lahir, ya, Bukhari belum lahir, Muslim belum lahir. Berkah beliaulah Imam Syafi'i, Imam Bukhari setelah Syafi'i, Imam Ahmad, mereka mudah mengakses hadis. Itu berkah siapa? Keputusan Umar bin Abdul Aziz, yang kemudian memerintahkan sahabat dia sendiri, sesama santri dulu, yaitu Ibnu Syihab Zuhri. Itu sebabnya harus ada ulama yang membersamai pemerintah, supaya program keulamaan masuk ke dalam pemerintah. Kalau enggak ulama bersama pemerintah, nanti
baru Pak yang bersama pemerintah. Ya, kalau nggak ada yang membersamai mereka, mesti ada yang lain yang membersamai mereka. Maka saya berbaik sangka kepada ulama atau habib yang membersamai pemimpin manapun, baik dari kelas ya bupati, wali kota, gubernur, sampai presiden, raja-raja dan dimanapun. Meskipun mereka kemudian dihujat, disebut dengan ulama usalatin, ulama plat merah, habib plat merah, yaitu konsekuensi. Ya, konsekuensi. Jadi kita mesti bersyukur. Hadis yang masyhur dalam Sahih Bukhari dan Muslim diriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Apa kata beliau? Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda mengenai rahasia salat membersihkan dosa. Hadis ini kita sering dengar pastinya. Ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu fihi kulla yawmin 5 marrat. Apa pendapatmu mengenai higienisnya atau kebersihan orang yang di depan rumahnya ada sungai atau ada sumur yang dia mandi 5 kali sehari? Adakah hal yabqa min daranihi syai'? Adakah kotoran yang melekat di badannya sedikit pun? Jawaban sahabat, qalu la yabqa min daranihi ay wasqihi syai'. Tentu tidak wahai baginda. Ya. Faqala sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau mengatakan, kadzalika mathalus shalawatil khams. Begitulah perumpamaan salat yang 5. Yamhullahu bihinnal khataya. Allah menghapus dengannya dosa-dosa. Tapi ahli hadis menambahkan, jika di ahli akidah, al khataya di sini as-saghair, yaitu dosa-dosa yang kecil. Kenapa? Karena dosa besar labudda min taubah, mesti bertobat. Nah, kita coba lihat adakah penjelasan beliau seperti itu. Ammal kabair falabudda laha min taubah. Kalau dosanya korupsi mesti tobat, balikin duitnya dan dia ikrar bertobat. Ya. Kalau dia minum khamar sama, dia harus bertobat. Tobat itu ada ikrarnya, aku bertobat, sadar dan tidak mau mengulangi lagi. Kalau besok terulangi lagi, itu lain cerita. Besok rahasia Allah nggak usah dipikirkan. Nanti syaitan berkalam, nanti aja tobatnya. Ya, nanti aja tobatnya, daripada kamu nanti tobat sembalado berulang-ulang. Nah, ini setan yang ngomong. Sayangnya setannya ustadz melarang tobat sembalado. Padahal tobat sembalado itu wajib, Pak. Kita kan nggak tahu masa depan. Yang penting hari ini, masa lalu kita tobatkan, besok urusan lain. Yang penting kita tidak berniat mengulangi maksiat. Itu yang disebut tobat. Jadi apa yang disebut tobat? Ikrar penyesalan dan berniat tidak mengulang. Mengenai esok terulang, nggak ada urusan kita. Itu urusan masa depan. Yang penting hari ini dan masa lalu dulu dibereskan. Ya, besok juga belum tentu hidup. Ya. Karena kematian itu misteri, kita nggak tahu, Bapak Ibu, makanya anggaplah kematian itu di depan mata, maka kita tobat setiap saat. Nah, maka Nabi SAW bertobat setiap harinya 100 kali, itu Nabi. Nah, berarti tobat itu nggak nunggu besok, ya. Dan salah satu menunya sholat ada Rabbighfirli warhamni, itu duduk antara dua sujud, itu duduk pertobatan. Maka walaupun mohon maaf sedikit saya berbeda dengan pengarang kitab, tapi bukan berbeda menentang beliau, sholat itu di dalamnya sudah ada tobat. Rabbighfirli, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Di hadis Imam Muslim diulang 3 kali. Rabbighfirli, Rabbighfirli, enggak dibaca yang lain. Maka itu sudah tobat. Tobat itu memohon minta ampun, dan enggak mesti lafaznya wa atubu ilaik, cukup astaghfirullah. Nah, beberapa ulama membedakan istighfar dan tobat. Bagi saya, istighfar itu maknanya sekaligus tobat. Ya, istighfar itu maknanya sekaligus tobat. Tapi memang banyak ulama yang membedakan itu. Ya. Nah, inilah rahasianya kenapa dosa-dosa diampuni. Ya, dosa-dosa
diampuni. Kalau orang mengikrarkan dosanya di dalam sholat, berarti dia sudah tobat di dalam sholatnya. Ya. Jadi kalau duduk antara dua sujud, jangan buru-buru. Sebut Rabbighfirli itu pelan-pelan dan diulang-ulang. Jadi kadang-kadang kami kalau sholat, saya tidak sampai baca sampai akhir. Rabbighfirlinya diulang-ulang, Rabbighfirli, ya Allah ampuni aku, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Ya. Kadang-kadang kita baru 3 kali, imamnya sudah sujud. Ya. Kadang-kadang kita baru nyampe warhamni, rahmati aku, imamnya sudah sujud. Ya. Karena saya baca Rabbighfirli itu betul-betul kita resapi, ya Allah ampuni hamba, gitu. Ya. Seorang hamba yang kenal Allah, maka dia minta ampun kepada Allah, bukan hanya karena dosa zahir, tapi juga dosa batin. Batin kita ini enggak selalu bersih. Maka ulang Rabbighfirli pertama dosa yang zahir, Rabbighfirli kedua dosa yang batin, Rabbighfirli ketiga dosa yang disadari dan tidak disadari. Gitu ya. Nah, sayangnya pengajaran di sekolah-sekolah dan pesantren sebagian bacaan itu kaku, mesti segitu-gitu aja. Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni, gitu ya. Padahal ada berbagai macam cara dalam sholat, dan itu semua ada dalam kitab Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi dan lainnya. As-salawatul khams wal jum'ah ilal jum'ah wa Ramadan la Ramadan kafaratun lima bainahunna ma lam tughshal kaba'ir. Ya. Beliau memakai hadis riwayat Imam Tirmizi dan Muslim, salawat ke salat, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, kafarah, menjadi penebus. Kafarah, apa arti kafarah? Penebus. Kafarat, kita sering nyebutnya kafarat. Antara dua waktu itu, antara misalnya kita tadi zuhur sampai nanti tadi subuh sampai ke zuhur, pasti ada maksiat hari ini. Betul? Maksiat lisan kah, maksiat hati. Nah, nanti Allah hapus tanpa perlu bertobat. Nah, maka kalau yang dia ikrarkan, ya Allah ampuni aku dari dosa apa begitu, itu namanya tobat. Ya, dan kita berniat untuk tidak mengulangi kembali. Ya, malam tughshal kabair, selama dia tidak melakukan dosa besar. Dosa besar mesti dengan ikrar taubat. Ya, mesti dengan ikrar taubat, ya. Ini luar biasa nih, bocil-bocil juga ikut ya. Cuma si bocil itu main handphone. Ya nggak apa-apa ya. Yang penting dia ikut ngaji, biar di alam bawah sadarnya ada pengajian. Saya dulu seperti itu. Saya kalau dulu ngaji sama bapak saya di bawah, habis itu saya tidur. Tapi saya tidur dalam memandang sang guru yang mengajar. Kita lihat ketiduran gitu. Yang gede aja ketiduran, nih baru tidur 1,5 jam soalnya. Alhamdulillah. Inna lillahi malakan. Ada sebuah hadis riwayat Imam Tabarani, hadisnya hasan ya. Allah memiliki malaikat yunadi inda kulli salah, yang dia berseru dan dia berkalam setiap kali jam salat. Berarti kalau 5 waktu 5 kali. Apa kata dia? Kata malaikat, ya bani Adam, wahai manusia, kumu ila niranikum allati awqadtumuha fa'atfihuha. Bangunlah kalian, segera kalian datang kepada kesalahan-kesalahan api neraka yang kalian hidupkan, nyalakan, fa'atfihuha, lalu padamkanlah dia dengan sholat. Ya. Jadi ini perkataan malaikat. Perkataan malaikat. Kumu, berdirilah kamu ila niranikum, kepada nerakamu yang kamu telah nyalakan. Neraka di situ dosa. Ya. Nerakanya pemaksiat itu mulai terasa dengan gelisah. Maka tidak ada orang yang bermaksiat merasakan nyaman. Dia senang merasakan kenikmatan syahwat
tapi batin dia sebenarnya gelisah. Koruptor itu senang ngambil duit, tapi batin dia gelisah nggak? Gelisah. Dan maksiat paling ringan adalah lalai kepada Allah, dan orang yang lalai kepada Allah pasti gelisah walaupun sholatnya banyak ya, tapi lumayan dia masih sholat ya. Abu Umamah ya didatangi oleh Abu Muslim At-Taghlabi ya, di halaman 61. Wa huwa fil masjid, dia di dalam masjid. Lalu Abu Muslim At-Taghlabi mengatakan, wahai Abu Umamah, ada seseorang, inna rajulan haddatsani ank, ada orang meriwayatkan kepadaku, katanya ini ilmu darimu. Nah, ini namanya konfirmasi. Bolehkah konfirmasi? Ini salah satu tradisi ahli hadis, itu sangat dianjurkan. Annaka sami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa engkau mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata. Jadi Abu Muslim dengar dari seseorang ini dapat ilmu dari Abu Umamah. Abu Umamahnya masih hidup. Ini namanya mengkonfirmasi. Dan yang kedua disebut mencari sanad yang lebih dekat kepada baginda Rasulullah SAW. Nah, ini namanya sanad ali bahasa Arabnya, sanad yang tinggi yang dekat kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu kata orang ini, yang aku dengar dari orang itu benarkah wahai Abu Umamah? Apa yang aku dengar? Man tawaddoa, Nabi bersabda, siapa yang berwudu membaguskan wudunya. Membaguskan wudu bukan berarti mubazir air. Jadi teman-teman saya di Eropa, di Australia, itu yang ngurus masjid kaget melihat orang Indonesia pertama kali datang ke sana, kalau wudu airnya ngucurnya gede. Ya, apalagi kalau hari Jumat. Kalau hari Jumat kita kebiasaan air melimpah sampai air udah banjir di Jakarta. Makanya biasa kerannya gede-gede. Padahal sunnahnya mengeluarkan air dikit-dikit sekali, gak usah banyak-banyak. Karena wudu itu tidak mesti kemudian mengguyur muka. Dia cukup menyampaikan air yang sejuk ke wajah. Ya, kalau mau nyuci wajah ya pakai di waktu yang lain lah. Ya. Jadi membaguskan wudu artinya menyampaikan air ke semua wilayah anggota wudu, bukan membuang air banyak-banyak. Coba Bapak Ibu hitung, saudara-saudariku, ketika kita wudu, banyakkan air terpakai atau terbuang? Jujur, itu tanda wudunya dengan syaitan. Karena syaitan temannya adalah orang mubazir. Mahal loh Pak, PDAM itu di masjid-masjid di Indonesia, di Jakarta itu betul-betul banyak boros. Dan seandainya umat diedukasi, ini kan mereka ngomong gini, paling saya doang. Setiap hari ada di 1 jam mungkin ada 100 orang sholat, berarti ada 100 orang yang melakukan itu di masjid. Jika 5 waktu berarti 500 kali dia melakukan itu di masjid. Berapa kubik tuh habis air? Wah, paling juga ntar ini gitu. Itu kan kata-kata kita ya. Nah, maka Bapak Ibu yang makan Allah, membaguskan wudu itu artinya menyampaikan air ke anggota wudu, bukan membuang-buang air. Jadi cara yang pas gimana? Buka sedikit saja lalu ambil seperlunya. Kalau di zaman Rasulullah SAW, Nabi itu dituangkan orang. Jadi Nabi dituangin, ada yang megangin. Jadi per dituang Nabi ambil. Jadi nggak ada air yang nyisa. Itu sisa yang Nabi pegang itu ada ngucur sedikit, ditampung lagi sama sahabat. Hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Bekas air yang disentuh baginda Nabi Muhammad SAW itu ada dosanya nggak? Kalau saya yang wudhu banyak dosanya, jangan diambil. Dosa saya banyak. Tapi kalau bekas tangan Nabi SAW ada dosanya nggak? Nggak ada dosanya. Maka kadu ayyaqtatilu, mereka hampir kayak berdesak-desakan kayak orang saling bunuh-bunuhan. Begitu ungkapan balaghah, mubalaghah dalam bahasa Arab.
Ya, dalam Sahih Bukhari. Namanya tabarruk, mengambil berkah. Nah, itulah yang dimaksud tasawuf Imam Ghazali. Jadi tasawuf Ghazali itu diambil dari hadis-hadis yang sahih. Tabarruk itu bab cinta. Tasawuf itu mengajarkan cinta. Kira-kira pakai akal kita yang pendek ini ambil bekas air orang lain, tapi di bab cinta itu ada. Ya. Tasawuf itu begitu-gitu, bab cinta. Ya. Nabi SAW cinta kepada Sayyidah Aisyah. Aisyah waktu minum dilihat bekasnya mana, bagian bekas itu beliau minum di situ. Indah nggak tuh? Ya. Jangan pikirin bau jigong, jangan ya. Ini bab cinta ya. Sayyidah Aisyah itu harum. Maka Sayyidah Aisyah setiap kali Nabi mau pulang, beliau ada kesturi khusus yang boleh kena kulit. Jadi dia ada kain basah, dia tempelkan lalu dia giniin ke wajahnya. Jadi ketika Nabi SAW mendekat, Nabi mencium Sayyidah Aisyah, Nabi mencium bau aroma kesturi. Jadi ini dalil boleh pakai bedak, Bu. Ini saya kasih dalilnya. Biar makainya untuk sang suami. Ya. Untuk yang belum punya, niatkan untuk menjaga wajah, untuk siapa yang ditakdirkan mendapatkannya. Ya. Karena wajah ini kan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Faghassala yadayhi wa wajhah. Lalu baginda Nabi SAW mengatakan, orang yang berwudu membaguskan wudu, mencuci tangannya, cuci tangan, lalu mukanya, mengusap kepalanya, telinganya, ya, kepala telinga satu paket sampai kaki, ya, summa qama ila shalah. Lalu dia salat, berdiri berangkat salatun ila salatin mafruḍah, salat wajib. Ghafarallahu lahu fi dzalikal yaum ma mashat ilaihi rijlah wa qabadat alaihi yadah. Ya, Allah ampuni dosa dia, ya, selama dia jalan, tangannya bergerak, menggenggam, ya, dan telinganya mendengar. Wa nazarat ilaihi ainah, matanya memandang, sejauh matanya memandang. Wa haddasa bihi nafsahu min su', atau dosa yang muncul dari dalam dirinya, dosa batin. Jadi tangan yang nakal, kaki yang salah langkah, telinga yang mendengarkan aib orang, mata yang melihat dengan merendahkan orang, melihat aurat, ya, dan juga di hatinya ada angan-angan yang buruk. Ya. Buruk itu nggak mesti menginginkan keburukan bagi orang lain. Mengangan-angankan syahwat di hati yang tidak halal itu juga haddasa bihi nafsahu min su. Kita melihat lawan jenis lalu kita membayangkan yang enggak pantas kita bayangkan, itu masuk haddasa bihi min su. Ya. Kita membiarkan diri kita bersyahwat secara batin. Hati-hati. Ya, hati-hati di situ. Faqala Abu Umamah, karena Abu Umamah ditanya, dikonfirmasi benarkah ini, apa jawaban beliau? Wallahi qad sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mirara. Demi Allah wahai Abu Muslim Taghlabi, aku mendengar itu berkali-kali dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul inna kulla salatin tahuttu ma baina yadayha min khati'ah. Salat antara salat menggugurkan dosa antara keduanya. Wa min dzalika. Nah, jadi yang pertama apa? Salat itu menghapus dosa. Yang kedua, apa rahasia dan keutamaan salat? Annas salata tarfa'ud darajat. Salat itu mengangkat derajat. Mengangkat derajat. Rawa Muslimun an Ma'dan ibn Abi Talha. Imam Muslim meriwayatkan dari Sayyidina Ma'dan bin Abi Talha radhiyallahu ta'ala anhu, kata beliau, laqitu Thauban maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku bertemu mantan budak Nabi yang Nabi merdekakan, namanya Thauban. Ini Nabi punya budak. Orang punya budak berarti Nabi itu kaya. Ya. Berkecukupan lah. Tidak seperti yang diceritakan banyak orang tentang Nabi, bahwa Nabi itu miskin. Itu Imam Subki mengatakan orang begini su'ul adab kepada baginda Nabi Muhammad SAW.
Bagaimana mungkin orang yang punya kendaraan paling bagus di zamannya, yang mempunyai pasangan lebih dari satu dan bisa menafkahi semua dengan cukup, itu disebut miskin? Ya miskin itu antum. Ya, satu doang. Ya, Pak Kiai itu miskin ya. Orang Arab itu sering ngomong gitu, miskin, kasihan deh lo. Jadi miskin itu bisa diartikan kasihan gitu. Saya dulu waktu belum nikah, guru saya Syekh Taufik bilang, lam tatazawwaj? La ya Sayyidi. Apa katanya? Ente belum nikah. Waktu itu umur saya baru 20 tahun. Ya, belum wahai Tuan Syekh. Miskin kata. Ente miskin. Ya. Ya baru 20 tahun nikah. Ya. Nanti pernikahan dini lagi ya. Laqitu Tsauban, aku bertemu mantan budak Nabi Muhammad SAW yang beliau merdekakan. Jadi Nabi punya budak, budaknya nggak jadi budak, Pak, jadi guru. Gimana tuh? Nabi punya budak, budaknya jadi guru besar, sekelas Ma'dan bin Abi Thalhah berguru kepada Tsauban. Jadi guru. Jadi Nabi budaknya nggak diperbudak, apalagi istrinya. Fakultu akhbirni bi'amalin a'maluhu yudkhilunil jannah, ya. Yudkhiluni Allahu bihi al-jannata. Kabarkanlah, ajarilah aku satu amalan. Nah, ini minta belajar nih sama mantan budak. Wahai Tuan Tsauban, ajarkan aku amalan yang menghantarkan aku masuk surga. Jadi Allah memasukkan aku bihi dengan amal itu al-jannah, surga. Lalu Tsauban mengatakan, akhbarani, ini masih kalam dia ya, akhbirni bi ahbil amalillah. Atau ada satu riwayat Ibnu Abi Thalhah bertanya, kabari aku amalan yang paling disukai Allah. Nah, pertanyaan mana yang paling disuka? Pertama apa kedua? Hei Tsauban, ajarkan aku amalan yang membuat aku masuk surga. Atau yang kedua, wahai Tsauban, ajari aku amalan yang membuat Allah cinta kepadaku, yang paling dicintai Allah. Mana yang lebih disuka pertanyaannya? Kedua. Wah, berhasil ngajinya udah. Berhasil ngajinya Kiai. Ya. Kalau surga itu bisa maknanya bisa ambigu, bisa surga syahwat, bisa surga memandang Allah. Tapi kalau cinta itu sudah surga memandang Allah Subhanahu. Apa kalau cinta itu sudah surga ru'yah. Karena cinta, orang cinta itu surganya hanya ketemu. Orang-orang yang beramal karena cinta kepada Allah, mencari cinta Allah, a'tini mahabbataka, berikanlah aku cinta engkau ya Allah, maka orang ini akan diberikan hadiah surga, jannatu ar-ru'yah, surga memandang, bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, pengen ketemu nggak dengan orang yang kita suka? Apakah itu pasangan, guru, atau teman? Benar nggak? Benar ya? Kita kadang-kadang datang jauh-jauh ke kota mana hanya ingin ketemu seorang guru yang kita suka. Atau kita datang ke satu kampung hanya ingin ketemu teman yang dulu kita suka. Jadi suka itu menumbuhkan rindu. Penawar rindu itulah sholat. Sholat itu penawar rindu ya. Maka beberapa ulama kalau sholat dia bisa nangis, itu nangis rindu. Nangis rindu. Dan tangisan inilah yang abadi sampai mati. Kalau hanya takut neraka, harap surga, ini bisa hilang, naik turun. Tapi rindu kepada Allah nggak bisa sembuh, karena dia bukan penyakit, dia anugerah. Ya, kullu syauqin maradun illa syauq ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua rindu itu penyakit kecuali rindu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi rindu kepada Rabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, rindu kepada Tuhannya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka belajar rindulah dengan berselawat.
Belajar rindulah kepada Allah dengan sholat. Yakin nggak sholatnya diterima itu? Enggak, saya nggak yakin Pak, sholatnya nggak ada yang khusyuk. Maka cukup kita katakan, ya Allah, sholatku tidak pantas diterima, tapi aku sedang belajar merindui Engkau di dalam sholat, belajar mencintai Engkau dalam sholat. Jadi sholat itu latihan sebenarnya. Semoga sebelum meninggal, walaupun satu kali sholat kita diterima, Allah itu cukup itu selama-lamanya. Jadi sekali saja sholat kita diterima cukup Pak, selama-lamanya. Ya, ulama-ulama salafus saleh dulu sering mengatakan, lau araftu, lau alimtu, seandainya aku tahu bi anna salati maqbula, salatku diterima oleh Allah, aku rela mati. Aku rela berpulang ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Berarti udah siap ketemu Allah, karena orang mengira kalau mati langsung ketemu Allah, enak bener. Emang mati langsung ketemu Allah? Ketemu mungkar nakir dulu bro. Ketemu mungkar nakir dulu. Mungkin digampar-gampar dulu sama dia ya. Kita masuk imigrasi aja ketakutan, gimana masuk imigrasi alam barzakh? Ya, benar nggak? Masuk imigrasi aja repot. Seorang syekh dari Mesir itu ahli thariqah, ahli zikir, ahli hadis dan dokter. Apa kata beliau? Tempat yang paling menakutkan di dunia adalah imigrasi. Dia ngomong gitu. Padahal itu ahli zikir tuh. Saya nggak usah sebut nama syekhnya. Jadi pertanyaan mana yang paling bagus? Yang paling disuka? Yang pertama, kedua? Yang pertama boleh disuka tapi dengan makna surga ru'yat, surga memandang ya. Summa sa'altuhu fasakat. Tapi Sauban ditanya, dia diam aja. Nah, ini dalil bahwa tidak semua pertanyaan mesti dijawab. Ada pertanyaan yang mesti didiamkan. Ya. Sayyidina Sauban, betapa mulia hidup beliau, dia khidmat kepada orang yang paling disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditanya lagi yang kedua kali, dia masih diam. Yang ketiga kali barulah dia jawab. Sa'altu dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ternyata Sauban ini kalau ditanya tentang sesuatu yang berkaitan dengan Nabi, dia mau nangis, Pak. Dia rindu kepada Nabi Muhammad SAW. Maka dia ditanya begitu, dia diam. Dia langsung melihat Nabi seakan-akan nurnya ada di depan. Maka beliau mengatakan, aku juga dulu pernah bertanya hal begitu kepada Nabi SAW. Ternyata ini salah satu amal rahasianya Sauban. Amalan ini dilakukan banyak orang, tapi kesadaran beramalnya tidak banyak sahabat yang diberitahu. Sauban kemudian mengatakan, wahai saudaraku Ma'dan, aku dulu juga bertanya hal ini kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau menjawab. Apa pertanyaan tadi? Apakah amalan yang paling dicintai oleh Allah? Ya. Jawabannya apa? Alaika bikasratis sujud. Hendaklah engkau banyak-banyak sujud. Fa innaka la tasjudu lillahi sajdah. Tidaklah kamu sujud sekali saja, illa rafa'akallahu biha darajah, melainkan Allah angkat satu derajatmu. Wa hatta biha anka khati'ah, lalu Allah gugurkan kesalahanmu. Masih ingat iblis dipecat dari keimaman surga karena dia tidak mau sujud. Maka yang sujud itu tetap bertugas sampai hari ini, berkhidmat untuk Bani Adam. Jadi Bapak Ibu, surga yang dulu Nabi Adam di sana, malaikat di sana, itu berlanjut sekarang urusannya di dunia. Malaikat dulu sujud ke Nabi Adam, maka hari ini siapapun yang mengamalkan amanahnya, tugas-tugas kemanusiaannya, malaikat akan respek kepada dia. Malaikat akan bantu dia. Itulah sujudnya malaikat kepada Bani Adam. Dan di dalam surat Al-Hijr, surat Shad ya, ayat 27,
Al-Hijr ya 27 itu 2728 itu Allah buat mengajarkan kepada malaikat ya, wa iz qulna lil malaikati, ingatlah ketika kami, atau wa iz qala rabbuka lil malaika, ingatlah ketika Allah mengajari malaikat. Apa yang diajari Allah? Tentang hakikat manusia. Jadi malaikat diajarkan yang disebut ma'rifatul insan, ma'rifat tentang rahasia manusia. Jadi kita ini punya rahasia. Disebutkan di situ rahasianya dua. Pertama, penciptaan tubuh zahir manusia dari tanah, lalu batin manusia dari ruh, berasal dari ruh. Nah, ini saya mesti luruskan Bapak Ibu. Ini banyak orang salah menerjemah kalam ini. Ada satu kalimat ulama kita secara sirriyah mendapat ilham. Allah berkalam. Al-insan sirri wa ana sirruhu. Al-insan, coba perhatikan, Allah tidak mengatakan aku adalah insan, ya kan? Allah tidak mengatakan aku adalah insan. Allah mengatakan dalam kalam ilham itu, manusia adalah rahasia sirku, dan sirku adalah manusia. Perhatiin, Allah tidak berkalam manusia itu aku itu manusia, enggak. Hari ini muncul orang mengajarkan ma'rifat bahwa al-insan itu Allah. Itu keliru besar. Itu kekeliruan dalam kajian ma'rifatullah. Allah berkalam aku, sirnya manusia, rahasianya manusia. Bukan berarti aku manusia. Manusia itu rahasia aku. Nah, ini secara makna. Dan perlu tahu, ini bukan ayat, bukan hadis, ini cuma ilham para ulama. Ilhamnya Syekh Abdul Qadir Jilani. Ya. Jadi jangan salah paham. Banyak hari ini orang mengatakan hakikat insanku adalah Allah. Udah jadi Allah aja tuh. Nabi Muhammad SAW sudah diangkat Mi'raj ke Aras, jadi Allah enggak? Apakah beliau mengatakan rahasiaku adalah Allah? Aku adalah Allah, ada nggak begitu? Enggak pernah. Kalimat sir dalam bahasa Arab itu indikator pasangannya makrifat. Jadi kalimat ana al-insan sirri, insan itu sir, rahasiaku. Nah, kata rahasia itu diterjemah makrifat. Jadi pasangannya sir apa? Makrifat, bukan zat. Gitu ya. Jadi kalau yang disebut rahasia, secret, maka tentang itu disebut dengan makrifat, pengetahuan. Pengetahuan itu ada objeknya, ada zatullah, sifatullah, asma Allah, af'al Allah. Ya. Saya banyak ketemu kekasih-kekasih Allah itu, nggak ada mereka yang mengatakan aku Allah, nggak ada. Mereka selalu mengatakan tiadalah aku. Yang ada hanya keindahan Allah, kebaikan Allah. Selalu begitu, mereka nggak ada, bukan aku. Itu sebabnya menghancurkan keakuan itu hanya melalui sujud. Orang-orang yang sujud keakuannya lebur. Itulah sebabnya Allah suka kepada orang yang sujud. Ya. Jadi orang-orang yang benar-benar sujud, ini yang disebut asarus sujud, bekas sujud. Jadi bekas sujud di jidat mungkin hitam, tapi pada batin kita hilangnya ego. Ego itu kemudian jadi jinak. Tapi kan nggak semua kulitnya sama. Ada yang kulitnya kalau sujud berkali-kali juga nggak hitam-hitam. Berarti bukan itu semata bekas sujud, itu bekas zahir, bekas batinnya yang dimaksud. Karena cinta itu urusan batinnya, bukan urusan zahir, ya. Jadi kenapa malaikat Azazil itu moyangnya syaitan, dipecat dari tugas kemalaikatannya karena dia tidak mau sujud. Dan saya khawatir orang-orang yang tidak mau sujud
padahal dia mengaku wali. Orang-orang yang mengaku sujud padahal dia mengaku ahli makrifat, Allah akan hentikan, Allah akan cabut nur daripadanya. Nauzubillah min dzalik. Kita berbaik sangka kepada semua orang. Kalau ada orang tidak sholat di hadapan mata kita, kita berbaik sangka, mungkin dia sholat di kamarnya, di ruang yang kita tidak tahu. Tapi kalau ada orang mengatakan gak perlu sholat, saya ini sirnya Allah, nah udah selesai sudah itu orang. Itu yang ngomong iblis, tubuhnya manusia ya. Jadi setan bertubuh manusia hari ini banyak ya, banyak sekali. Tidak hanya urusan maksiat, tapi urusan kesombongan. Maka saya alhamdulillah Bapak Ibu ketemu juga sama orang begitu, dan kita bisa cek, itu kelihatan dari postur mukanya, apa nyebutnya, wajah orang-orang sombong itu kelihatan. Sombong dan mengakukan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu kelihatan, atau mengakukan dirinya sebagai Allah. Itu kegelapan kolbunya itu membayang ke wajahnya ya. Nggak tahu Bapak Ibu ngerasain begitu atau enggak, itu pengalaman masing-masing ya. Tapi kita nggak akan keluarkan itu di depan orang, kita rasakan dalam hati aja. Hadis berikutnya sama, Ubadah bin Samit ya. Nah, kita masuk ke halaman 62. Bismillahirrahmanirrahim. Anna salata khairu mawdu'in syara'ahu Allah tabaraka wa ta'ala. Sesungguhnya salat itu sebaik-baik ketetapan yang Allah syariatkan. Ya, maudhu'. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Ada kalimat dari Sayyidina Abu Hurairah, as-salatu khairu mawdu'in faman istata'a yastaksir falyastaksir. Maudhu' bisa diartikan wadah, tempat, atau bisa diartikan masbut, sesuatu yang ditetapkan. Salat itu sebaik-baik ketetapan yang Allah tetapkan bagi hamba, maka siapa yang sanggup perbanyaklah ya. Intinya salat apa Bapak Ibu? Aqimis salata li dzikri. Bukan berarti kalau sudah zikir nggak perlu salat. Dirikan salat untuk zikir. Ini kelompok kebatinan ngomongnya apa? Saya kan sudah zikir, ngapain salat? Nah, ini versi kedua nih. Kalau tadi versi keakuan, sekarang versi zikir eling. Ya, makomnya lebih rendah dikit lah dari yang tadi. Tadi kan ngerasa akunya itu Allah. Kalau sekarang ngerasanya saya sudah eling. Dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Kan udah sampai di mengingat aku, ngapain lagi sholat? Begitu katanya. Yang mengingat itu batiniah kita. Tubuh ini perlu dia sujud. Jadi kalau sayang kepada tubuh ini, sujudlah. Tubuh ini makanan dia sujud. Nah, dalam batin itu merasakan menyembah yang kita sujud. Ya. Tadi kisah di surah Al-Hijr, Allah buat pengumuman kepada malaikat, hai malaikat, si manusia itu diciptakan dari tanah, tapi ruhnya dari hembusanku. Faqa'u lahu sajidin. Ketika malaikat tahu hakikat insan itu hembusan Allah, baru mereka sujud. Mereka langsung sujud. Oleh karena itu, baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan, sholatlah kamu seperti engkau melihat aku sholat. Jadi sejauh apa seseorang kenal Nabi Muhammad SAW, sejauh itu dia nanti akan mampu sering-sering sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sujud kita tidak diterima kecuali mengikuti sujud baginda Nabi Muhammad SAW. Ya. Nah, maka kembali kepada ini kekhususan umat Sayyidina Muhammad SAW. Ada orang sujud tapi dia nggak sholat di awali takbir sampai salam. Masuk gak tuh? Sujud aja. Masuk gak? Oh, berarti dia cuma ngambil amal hakikat tapi nggak mau bersyariat, nggak masuk juga. Mengamalkan syariat itu pertanda kita meleburkan keegoan diri ini pada syariat Nabi Muhammad SAW. Ya,
mau marifat setinggi langit, setinggi aras, tapi nggak mau sujud. Karena amalan sujud itu dijemputnya ke aras. Dulu saya mengira Nabi SAW mengajarkan sholat itu oleh setelah melihat malaikat sholat sujud, ada yang sujud ruku di langit. Tapi setelah mengerti ma'rifat mi'raj, ternyata sholat itu bukanlah Nabi meniru malaikat, tapi malaikat meniru sang Nabi Muhammad SAW. Gitu, ya. Malaikat menirukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Nabi mengatakan tadi, sholatlah kamu seperti kamu melihat aku sholat, Nabi tidak hanya berkalam kepada manusia, Nabi juga berkalam kepada malaikat dan jin. Ya. Wa min dzalika, kalau tadi sebaik-baik syariat, sekarang sebaik-baik amal, sama dari Thauban, ya. Wa'lamu anna khaira amalikum salah. Ketahuilah bahwasannya amal terbaikmu salat. Maka orang-orang terbaik di alam ini itu orang-orang yang paling bagus salatnya. Bukan paling banyak, paling bagus. Jika banyak dan bagus, itu 2 kali lipat. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz udah begitu sholatnya 100 rakaat setiap hari, itu ditanya orang, kamu dan sahabat Muawiyah yang konflik dengan Ali, muliaan mana? Jawabannya apa? Jangankan si Muawiyah, debu yang nempel di Muawiyah itu lebih mulia dari aku Umar bin Aziz yang sholatnya berapa tadi? 100 rakaat setiap hari. Kenapa? Muawiyah walaupun hanya 2,5 tahun ketemu baginda, tapi dia pernah bertemu baginda Nabi Muhammad SAW, dan itu cukup. Adapun konflik politik wajar, sekelas sahabat Sayyidina Ali, Sayyidina Umar, itu konflik politik, Pak. Jadi kutubnya Sayyidina Umar itu nggak sama dengan kutub Sayyidina Ali. Orang-orang yang dijamin masuk surga ini, politik mereka beda. Masa kita yang belum tentu dijamin masuk surga ini nggak boleh beda? Ya. Oh, ini hasil kesepakatan ulama. Lah itu kan ulama kamu. Ulama yang ono belum tentu, ya kan? Belum tentu kan? Jadi tolong Bapak Ibu, urusan politik itu tidak merusak ma'rifat sholat kita. Ya, amin ya rabbal alamin. Wala yuhafizu 'alal wudu illa mu'min. Ciri-ciri indikator seseorang itu mukmin yang baik, dia selalu menjaga wudu. La yuhafiz 'alal wudu, tidaklah menjaga wudu kecuali mukmin. Nah, mulai latihan jaga wudu, tapi dengan syarat tadi, wudunya jangan berlebihan. Dan ada cara wudu yang mudah. Bapak Ibu ini kan kadang males wudu lagi karena harus copot sepatu, betul nggak? Enggak. Kalau kita berangkat sudah pakai kaos kaki, pakai sepatu, nanti batal wudu, cukup diusap sedikit kepala, bukan diguyur, nanti sepatunya bau. Ambil air dikit diusap aja. Ya, jadi wudu atas seperti biasa. Ketika di kaki tidak disiram, cukup di al-mashu alal khuf. Ya. Dulu disebut khuf karena khuf itu dia rapat. Nah, sekarang ya dikiaskanlah dengan sepatu yang ada sekarang. Bagian berikut. Ini bagian terakhir barangkali ya di pagi ini. Anna as-salata shifaa'un lil arwah wal ashbah. Salat itu obat bagi ruh dan tubuh. Dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu diriwayatkan oleh Imam Ahmad, inna fis salati shifaan. Sesungguhnya di dalam salat itu ada obat. Jadi kalau mau berobat sakit badan, salat dulu, sembuhkan dulu konsep batiniahnya, baru nanti salat. Karena banyak sekali orang sakit bukan karena faktor luar, tapi karena faktor di dalam dirinya. Ya, jadi saya sampai hari ini melihat, kok saya masih ada sakit di badan saya. Saya masih bertanya-tanya, Pak, apa yang nggak beres dari sifat saya atau cara berpikir saya di dalam diri? Jadi setiap hari saya kemudian memuhasabah itu. Mungkin misalnya punggung sakit, gitu ya, apa yang pegel, kolesterol, apa. Kita sering memikirkan itu, jangan-jangan ini, jangan-jangan itu. Ya, bermuhasabahnya begitu. Ya. Karena banyak sekali
Orang-orang yang sebenarnya penyakitnya ada di dalam dirinya, dia bisa sembuhkan dengan merubah konsep itu, tapi dia buru-buru berobat keluar. Akhirnya ketergantungan dengan obat dari luar. Dia lupa ada penyembuh dari dalam dirinya. Ya. Jadi mulai sekarang, nah ini amalannya Said Muhammad. Beliau setiap kali syuruk, habis itu sholat hajat. Nah, hajat kan kesembuhan jiwa dan kesembuhan badan. Seandainya pun masih sakit, terima aja, berarti masih ada penyakit di dalam dirinya, ya. Dan hari ini psikolog dan dokter sudah menemukan polanya. Orang yang cemas, penyakitnya nanti di badannya apa, ya kan? Orang cemas biasanya penyakitnya ke kepala apa ke dadanya? Mana Pak Dokter? Ya, Pak pengurus dokter juga, ya. Orang kalau cemas biasanya yang nyesek kepalanya pada dadanya. Maka orang asma itu bisa jadi biologisnya, bisa jadi emang dirinya ada masalah. Dan itu bisa disembuhkan dengan sholat. Ada seorang sahabat kehilangan sendal, masih ingat riwayatnya hadis Tirmizi? Digelisah, sendal zaman dulu mahal Bapak Ibu. Orang sahabat seringkali pergi ke masjid nggak pakai sandal. Kita sekarang sandal murah-murah ya. Nah maka ketika sahabat itu panik, kalau dia panik nanti akan muncul penyakit dalam jiwanya dan penyakit di badannya. Apa kata Nabi? Sholli rakaatain, sholat dulu 2 rakaat, jangan cemas. Nah orang-orang yang cemas ini akan gampang sakit kepala, akan gampang sakit dada, gelisah gitu. Ya, barangkali inilah oleh-oleh dari Said Muhammad, Buya Said Muhammad Alawi Al-Maliki. Beliau mengatakan berdasarkan hadis Imam Ahmad bahwa sholat itu penyembuh bagi rohani dan dapat memperkuat jasmani. Ya, benar, kuat nggak jasmani? Sholat itu kuat nggak jasmani Pak? Kuat ya. Jadi yang sholatnya selama ini duduk di kursi, coba di konsep ulang badannya, pasti nanti bisa balik lagi tuh, bisa sujud lagi nih. Ya, eman cuma duduk di kursi, kecuali memang sudah sangat fatal. Ya, tapi setahu saya orang-orang yang betul-betul menemukan pola dalam dirinya, dia bisa kembali lagi. Ya, barangkali itu, Kiai udah nyampe di alam mana? Kiainya habis tahajud malam tadi. Ada tanya jawab? Oke. Dari ibu dulu ya, kelihatannya ibu semangat. Moga silahkan ibu. Dibantu tuh mic-nya, Mbak Santri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya mau bertanya tadi setelah sholat suruk untuk mengobati diri sendiri lah minimal gitu kan. Berarti tadi mengadakan sholat hajat. Niatnya itu diniatkan untuk kesembuhan kepada badan kita gitu. Iya, diniatkan. Hajat itu berarti ada keperluan, kebutuhan kepada Allah. Jadi diniatkan, ya Allah, aku sholat hajat, sebutkan dalam hati untuk kesembuhan, jangan batin dulu, batin dulu, kesembuhan jiwaku. Jadi sakit jiwa itu sebenarnya tidak horor-horor amat. Gelisah itu sakit jiwa, orang stres tertekan itu sakit jiwa, orang panikan itu sakit jiwa, suka prasangka was-was malam itu sakit jiwa. Jadi kalau dikumpulin gini penuh juga rumah sakit jiwa ini. Dan yang begitu obatnya sederhana, cukup sholat sama zikir. Maka itulah hebatnya Abah Anom itu buat namanya pesantren Inabah untuk menyembuhkan orang-orang yang kena narkoba, orang stres, orang gila, sembuh Bapak Ibu. Orang kalau narkoba ada sakaunya nggak? Orang sakau kan mau teriak-teriak ngomong, dihajar pakai zikir keras. Dulu ada Guru Zuki namanya di Kedah, saya pernah ke sana, murid Abah Anom. Dulu dianggap sesat karena zikir keras-keras. Tapi ketika beliau dengan izin Allah, di tangannya, dengan izin Allah sembuh orang kecanduan,
di Malaysia. Orang-orang kerajaan langsung datang ke sana. Ada apa ini? Ajaran apa ini? Kok bisa sembuhin? Ya, pakai zikrullah, ya, tapi tetap bertahan. Ya. Jadi ini sudah banyak, ya. Namun Bapak Ibu, seandainya tubuhnya belum sembuh dengan zikir, minimal batinnya sembuh dengan zikir. Yang paling penting itu batin. Kalau tubuh ini tanda dia bukan abadi, dia sudah mulai rusak, ya. Rambut sudah mulai beruban, jalan jauh dikit sudah mulai ngos-ngosan. Betul ya? Benar nggak? Apalagi kalau imamnya sholatnya panjang, kaki udah mulai langsung gemeteran. Ya, padahal itu latihan, benar itu latihan. Kaki berdiri lama-lama, maka cara berdiri itu harus benar. Napaknya harus seimbang. Harus seimbang napak kaki itu napaknya. Itu yang disebut syarat rukun pertama sholat itu tegak berdiri dengan betul. Jadi jangan berdiri santai begini, nanti punggungnya dibengkok. Jangan juga begini, kan ada orang yang terlalu tawaduk sholatnya begini. Enggak benar juga, dia harus rileks. Ya, arihna bis sholah, kata baginda Nabi Muhammad SAW, rehatkan kami dengan sholat. Berarti sholat itu merilekkan badan. Jadi nggak sempat lagi bidah-bidahin orang dalam sholat, apalagi nyari kaki orang. Itu nggak rileks. Ya, ini saran saya, antum sudah benar mau meluruskan, merapatkan soft, tapi itu sebelum takbir. Kalau mau mendapatkan sholat ala baginda Nabi Muhammad SAW, rileks dalam sholat. Jadi nggak usah pikirin orang lagi. Kita sudah di hadapan Allah, masa masih mencari kaki orang? Nggak malu antum diperhatiin Allah begitu? Ya. Kita sudah, Imam Junaid kalau udah sholat dia udah mulai bergetar karena dia merasa dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gak sempat mikirin yang lain. Kiai pernah dulu diperhatiin cewek cantik dan kita suka sama dia, gak sempat mikirin yang kanan. Disapa sama dia, yang lain nyapa, yang kita dengar suara dia doang. Itu kekuatan cinta itu. Ya. Kita takut, takut orang cinta itu takut terlihat jelek. Benar gak? Kita mau ketemu orang yang kita suka, kita takut terlihat jelek, maka takutnya para pecinta bukanlah takut. Takutnya para pecinta itu segen. Kalau takutnya orang-orang yang menganggap sholat itu beban, itu beda. Jadi kalau ngaji kitab Al-Khasais, ya, ngaji kitab Hikam, sholat itu bukan lagi beban. Sholat itu media cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, gitu Bu ya. Jadi silakan diniatkan. Niat nggak mesti bahasa Arab. Allah mengerti bahasa Ibu. Yang penting sholatnya pakai bahasa Arab. Jangan Gusti Allah Maha Besar. Ya Allahu Akbar. Nggak nyambung deh. Ya. Dari bapak-bapak satu. Ini satu lagi. Oh, satu lagi Ibu. Ya, silakan diatur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buya, saya mau tanyakan tadi ada suatu hadis anna sholata khairum min amal. Kerjakan sholat nih ya Bu ya. Nah, di sini dari Abul Hasan Asy-Syadzali pernah saya dengar dari Abu ya Allah ya azim ya halim ya alim anta rabbi wa ismuka habbi sampai selesai ya Bu ya. Yang saya mau tanyakan di sini, ketika kita zikir kolbu Bu ya, berarti kan kita memejamkan semua ya Bu ya, hanya ada di kolbu saja. Setelah itu kita zikir, kemudian karena kita manusia, sifat manusia itu pasti ada Bu ya, sifat kantuk dan lain sebagainya. Nah, ketika kita sedang berzikir, kolbu kita kan kalau sudah kita ngantuk tuh hilang Bu ya. Nah, terus bagaimana yang mau saya tanyakan, apakah kita lanjut setelah kita bangun, apakah kita berhenti sudah sampai di situ Bu ya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Itu dulu ada seorang mursyid namanya Syekh Rajab Dib An-Naqsyabandi, mursyid Thariqah Naqsyabandiyah, hafiz Quran, pakar ilmu syariah. Beliau pelanjut Syekh Kaftaru, Ahmad Kaftaru. Beliau pernah membahas tentang an-naumu fi dzikr, tertidur dalam zikir. Itu ada babnya.
termasuk an-naumu fit ta'lim. Termasuk itu ya. Antum coba aja nanti kalau nggak niat tidur tapi niatnya ngaji tapi tertidur, nanti bisa mimpi ketemu Rasulullah lagi ngaji. Yang dilihat bukan guru, nanti Rasulullah yang duduk di depan. Karena hakikatnya yang ngajar ilmu begini itu Rasulullah SAW. Maka ulama yang mengajarkan ini diharapkan mereka jadi pewaris Rasulullah SAW. Ya. Jadi ada bab tertidur dalam zikir. Tertidur dalam zikir itu bukanlah tertidur yang biasa, itu tidur yang spesial. Jadi kami alhamdulillah pernah diizinkan Allah merasakan tidur dalam waktu yang pendek terasa panjang, panjang terasa pendek. Itu berkat zikir kolbu. Ya, 2004 itu saya dulu mau ada acara dengan teman-teman ke Puncak, tapi kita mau start di Ciputat. Mau berangkat 10 menit lagi, badan saya capek sekali. Lalu kita instruksi ke badan, wahai tubuhku, wahai jiwaku, kamu tidurlah sebentar. Lalu saya zikir 5 menit, badan saya berkeringat, baju saya basah, bangun, tapi rasanya kayak tidur 3 sampai 4 jam. Seger lagi. Itu Allah panjangkan, waktu 5 menit terasa 3, 4, 5 jam. Dulu waktu saya masih remaja sekali, umur 14-13 tahun, lalu lagi suluk, lihat jam masih jam 11. Waduh, masih jam 11, subuhnya lama ini. Tapi kalau mau zikir kayaknya ada kelelahan karena sudah sekian hari riyadhah. Tapi saya patuh aja sama guru, kita zikir. Di dalam zikir ya, tertidur mulai dari jam 11 sampai sebelum subuh. Rasanya 5 menit, padahal tertidurnya dari jam 11 sampai sebelum subuh. Pernah ngalamin Pak begitu? Allah pendekkan malam itu. Oh, disinilah makna hadis qudsi, anad dahru la tasubbud dahr. Akulah pemilik waktu. Suka-suka sang pemilik waktu, mau dia panjangkan yang pendek, dia pendekkan yang panjang. Ya, sama Bapak Ibu. Coba dari tadi zikir, saya suruh nih zikir la ilaha illallah dari tadi jam 8 sampai sekarang pasti 15 menit lihat jam, lama bener nih, kapan selesainya nih. Tar setengah jam lihat lagi, kapan jam. Tapi kalau diajarkan satu ilmu dan kita menyimak, tahu-tahu udah 1 jam aja dan tidak terasa. Maka salah satu cara untuk memberkahi waktu, isilah waktu dengan terhubung kepada Allah melalui ilmu, ngaji. Baca buku sendiri capek, buku ini terlalu biasa kalau dibaca sendiri, tapi kalau disimak dari guru dia jadi spesial ya. Jadi kalau baca sendiri aja kita lelah, makanya seneng kan didongengin kan. Ya. Dan Bapak Ibu tinggal denger doang kok, tinggal kolbunya dibuka, kupingnya dipasang, pikirannya siap menampung, udah langsung tuh bekerja, mesin waktu itu bekerja. Maka saya dapatlah satu kesimpulan Bapak Ibu. Apa kesimpulannya? Sibukkan hatimu dengan sang pemilik waktu, maka mintalah sesukamu. Ya, mau dipanjangkan, dipendekkan, diberkahi, itu sebentar. Ya, Al-Fakir, saya sendiri merasakan keberkahan waktu. Ngaji nahwu shorof cuma 3 bulan, bisa baca kitab. Kitab-kitab yang berat itu saya langsung bisa baca, biiznillah, dengan izin Allah. Itulah kerjaan sang waktu. Maka saya tidak melihat ini pintarnya kita, tapi kita dipintarkan oleh Allah. Kita tidak merasa kita yang berilmu, tapi kita diberi ilmu, utul ilma, diberi ilmu oleh Allah. Kapanpun Allah bisa ambil ilmu itu. Supaya ilmu itu tidak diambil, maka pakaikan adab ilmu. Ya. Ada lagi? Satu lagi? Dari bapak-bapak satu lagi. Boleh Pak? Oh, sudah diambil. Baik. Ya, silakan Pak Afan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Buya mau tanya mengenai hakikat atau makna dari sujud syukur, Buya. Sujud syukur. Bagaimana
pengamalannya, waktunya, dan juga bacaannya. Kadang-kadang Baik. sujud syukur itu kan banyak yang dimanapun kita bisa Iya, lakukan. Demikian, terima kasih. Sujud itu banyak Bapak Ibu. Sujudnya malaikat kepada Adam saya sebut sujud ma'rifat. Karena sang Adam itu dikenal hakikatnya oleh malaikat. Malaikat sadar, oh ternyata sang Adam itu tidak hanya tanah. Kalau tanah, malaikat lebih tua. Ternyata ada ruh yang dihembuskan ke dalam diri sang Adam. Maka dia sujud. Jadi itu boleh sujud ma'rifat. Ada sujud ibadah. Jadi Sayyidina Adam bukan lagi sujud malaikat bukan lagi sujud menyembah Adam, enggak. Tapi itu sujud kemakrifatan. Ya. Dan itu tidak perlu kita lakukan sekarang, itu cukup malaikat aja ya. Nah, sujud yang kedua, sujud ibadah yang taklifi, yang sifatnya ada di dalam sholat ya. Lalu ada sujud sahwi, sujud kan lupa. Baru ada sujud syukur. Sujud syukur, apa bedanya sujud yang lain? Sujud syukur itu kita sadar bahwa yang kita lakukan itu sukses, tapi suksesnya di luar batas yang kita bayangkan. Disampaikan hajat kita lebih cepat atau lebih sempurna, lebih perfect dari yang kita bayangkan, maka muncullah rasa syukur. Dan orang yang syukur, otomatis kepala dia nunduk. Inilah hakikat sholat Nabi SAW. Jadi Nabi itu nggak perlu ada kejadian dulu baru sujud. Bagi Nabi cukuplah dirinya itu alat untuk bersyukur. Maka beliau ditanya oleh Sayyidah Aisyah, wahai baginda, kenapa engkau masih sholat? Engkau kan sudah dijamin. Maksudnya Nabi itu kalau nggak sholat juga nggak apa-apa gitu. Tapi engkau kok masih sholat? Jawaban Nabi SAW mencengangkan. Kenapa aku tidak boleh banyak-banyak bersyukur? Maka sujudnya Nabi, sholatnya dijadikan sujud syukur. Bisa begitu. Ya. Kenapa? Ma'rifat Sayyidina Muhammad SAW, beliau bersyukur kepada Allah tidak menunggu kejadian sesuatu. Beliau itu sebelum kejadian sudah sujud, saat kejadian sujud, setelah kejadian sujud. Maka disebut dalam kitab Nu'ata'illah, ada orang yang sadar terhadap hadiah dari Allah sebelum kejadian, ada yang sadar saat kejadian, ada yang sadar setelah kejadian. Nah, semoga kita diberikan salah satunya, kalau enggak semuanya. Nabi itu karena faham itu sallallahu alaihi wasallam, maka beliau sujud kapanpun itu ya, sujud kapanpun itu. Saya berdoa semoga sujud kami, sujud kita semua, sujud yang ada nilai syukurnya. Berterima kasih kepada Allah, ada yang dalam bentuk sholat, ada yang di luar sholat ya. Jadi kapanpun itu, kalau bisa setiap hari sujud syukur. Jika di dalam sholat, jadikan sujudnya bagian dari syukur. Semoga Allah Ta'ala memberkahi kita semua. Cukup ya, kita kirim doa untuk guru-guru kita semua, khususnya pengarang kitab ini Abu Yasir Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani, murid-murid beliau yang banyak di negeri ini, dan para kiai-kiai, para wali-wali besar, orang tua kita, pasangan kita, anak keturunan, dan semua yang hadir dan mendengarkan kajian ini. Al-Fatihah. Ya kana biya nasina Allahumma rahmanir rahim ya karim ya azim salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, limpahkanlah keberkahan, salawat dan rahmat kepada makhluk yang paling bersyukur, yang paling sempurna salatnya, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan izinkan ya Allah kami menirukan salat beliau semampu kami. Allahumma afid alaina min barakatik. Ya Allah, izinkan kami mendapatkan keberkahan Nabi Muhammad SAW, yang keberkahan itu berasal dari keberkahan Engkau ya Allah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Allahumma ya Allah, hati kami masih berubah, hati kami belum istiqamah, maka bantulah hati ini untuk berubah menjadi lebih baik, istiqamah tetap menjadi hamba Engkau sampai mati. Allahumma arifna aqrabat turqi ilaik. Ya Allah, selalulah ajarkan kami, dekatkan kami kepada jalan yang mendekatkan kami kepada Engkau. Allahumma ya Allah ya Nur,
Ya Nur, nawwir qulubana bi nuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, cahayai kalbu kami dengan cahaya cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma adfa'na al-bala wal waba wal fahsya wal munkar anna wa an qaryatina wa an biladina wa an biladil muslimin amma. Ya Allah, jauhkan kami, negeri kami, kampung kami, negara kami, dan semua negara, negeri orang-orang yang ada hamba Engkau di sana. Jauhkan dari mereka dan kami bala bencana. Allahumma ya Allah, kami sebentar lagi akan berpesta memilih pemimpin kami. Siapapun yang Engkau takdirkan ya Allah, takdirkan mereka cinta kepada Engkau, jadikan mereka cinta kepada kekasih Engkau, dan gerakkan hati mereka menjadi orang-orang yang adil dan amanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.